Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laidi Diana Biliani Tambunan dari kelas 10 MIPA 3. Di video ini saya akan menjelaskan pengertian dari desentralisasi, pengertian otonomi daerah, dasar hukum otonomi daerah di Indonesia, tujuan otonomi daerah, kekurangan otonomi daerah, dan keuntungan otonomi daerah. Nah, video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas PPKN saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari desentralisasi. Nah, desentralisasi itu berasal dari bahasa Belanda yang dari kata de dan centrum. De yaitu lepas dan centrum yaitu pusat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Yang kedua ialah pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan pemerintah. Menurut J.C. Sen, otonomi daerah ialah mengatur dan menyelesaikan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Menurut J. Wazong, otonomi daerah ialah kebebasan memelihara, memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan, hukum, pemerintahan sendiri. Dan menurut Teng Syarifuddin, otonomi daerah ialah kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, tetapi terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ialah dasar hukum otonomi daerah di Indonesia. Dasar hukum otonomi daerah terdapat pada Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18 ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2. Dan ketetapan MPR RI nomor 15 /MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang selanjutnya ialah UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang terakhir ialah UU nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang telah direvisi yaitu menjadi UU nomor 32 tahun 2004. Yang keempat ialah tujuan dari otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Yang kelima yang saya akan bahas ialah kekurangan otonomi daerah. Kekurangan otonomi daerah sebagai berikut. Karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi, keseimbangan, dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. Khususnya mengenai desentralisasi teritorial dapat mendorongi timbulnya apa yang disebut daerahlisme atau provinsialisme. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Yang terakhir ialah dalam penyelenggaraan desentralisasi diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman atau informasitas dan kesederhanaan.
Yang terakhir ialah keuntungan dari otonomi daerah. Keuntungan otonomi daerah ialah mengurangi bertumpukan pekerjaan di pusat pemerintahan dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi dapat diadakan pembedaan atau diferensial dan pengkhususan atau spesialisasi yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial dapat lebih mudah menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusus daerah. Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonomi dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik dapat diterapkan di seluruh wilayah negara, sedangkan yang kurang baik dapat dijadikan pada suatu daerah tertentu saja. Dan oleh karena itu, dapat lebih mudah untuk diadakan, mengurangi kemungkinan kewenang-wenangan dari pemerintah pusat. Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kewenangan memutuskan yang lebih besar kepada daerah, akan memperbaiki kualitas pelayanan karena dia lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan kata atau pengucapannya atau ada pengertian yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.